Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 8 Maret 2023. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezeki ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk teman-teman semua cara agar buah jambu kristal itu rasanya manis. Jadi berbicara tentang rasa jambu kristal agar menjadi manis, itu ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk teman-teman semua. Ada hal yang harus digarisbawahi. Kapan biasanya jambu kristal itu manis dan kapan biasanya jambu kristal itu hambar. Jadi teman-teman, biasanya untuk jambu kristal sendiri itu akan terasa lebih manis itu di bulan-bulan tertentu ya, atau di musim-musim tertentu seperti musim kemarau itu ya. Itu biasanya jambu kristal itu rasanya akan cenderung lebih manis secara otomatis ya, tanpa dibuat-buat. Kemudian yang kedua, di musim penghujan itu malah justru sebaliknya ya. Kalau di musim penghujan itu biasanya rasa jambu kristal itu cenderung lebih hambar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman semuanya supaya jambu kristal teman-teman itu walaupun di musim penghujan tapi rasanya tetap manis. Jadi ada beberapa hal yang saya terapkan ya. Ini hampir 90% ya, 90% para konsumen yang beli jambu itu, para konsumen tersebut mengatakan bahwa jambunya manis. Padahal akhir-akhir ini untuk cuaca sangat ekstrim sekali ya, hujan lebat bahkan hampir tiap hari. Tapi rasa jambunya itu tetap manis karena saya menerapkan beberapa hal. Jadi hal yang pertama saya terapkan untuk membuat rasa jambu itu lebih manis itu, yang pertama saya menerapkan pengurangan pupuk pada tanaman jambu ketika di musim penghujan. Itu yang pertama ya. Karena kenapa saya mengurangi takaran pupuk? Karena ketika di musim penghujan itu biasanya tanaman jambu itu memang sangat suka sekali ya dengan yang namanya air. Makanya biasanya kalau terlalu banyak air itu jambunya cenderung hambar. Makanya saya mengurangi takaran pupuk kimia pada tanaman jambunya. Itu yang saya terapkan yang pertama. Kemudian yang saya terapkan yang kedua itu, saya biarkan rumput-rumput yang tumbuh di bawah pohon jambu itu saya biarkan tumbuh seperti ini. Tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk ikut menyerap air hujan tersebut ya. Jadi air itu tidak hanya diserap oleh tanaman jambu, tapi juga diserap oleh tanaman yang lain. Kemudian yang ketiga, saya menerapkan anti sortir ya. Ketika melakukan pembungkusan itu, buah selebat apapun itu tidak saya kurangi, tidak saya sortir. Tujuannya apa? Tujuannya masih sama seperti tadi ya, supaya kandungan air itu terpecah ke beberapa buah. Jadi tidak cenderung menuju ke beberapa buah saja, tapi untuk kandungan air itu bisa terpecah menjadi ke beberapa buah ya, tidak cenderung ke satu atau dua buah saja. Jadi seperti itu teman-teman yang saya terapkan. Mungkin bisa
coba ya, silahkan teman-teman yang mau mencoba metode yang saya gunakan itu. Yang pertama saya menggunakan metode pengurangan pupuk, yang kedua saya menggunakan metode pembiaran rumput seperti ini, kemudian yang ketiga saya tidak melakukan penjarangan pada buah jambu kristal. Sekarang akan saya kasih satu contoh ya. Memang ada beberapa resiko untuk penjarangan, untuk tidak melakukan penjarangan buah ya. Resikonya seperti ini teman-teman. Jadi memang untuk ukuran buah itu tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil lah. Ini biasanya kalau sekilo itu isinya 5, tapi memang untuk kualitas rasa itu saya berani jamin 90% manis, dan yang rasanya hambar itu hanya 10%. Toh kalau ada yang rasanya hambar itu paling-paling hanya 10% dari 100%. Yang 90% itu rasanya manis. Oke ya, paham ya, seperti itu teman-teman. Silahkan dicoba dulu, siapa tahu cocok juga di daerah teman-teman. Karena kali ini saya sampaikan bukan hanya khusus untuk petani jambu kristal yang ada di daerah saya ya, tapi di seluruh Indonesia. Siapa tahu berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.